Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal kinematika yang sebelumnya sudah dibahas pada opsi A dan opsi B. Nah, kemarin kita sudah membahas mencari kecepatan dan percepatannya, ya kan? Soal A dan B. Nah, kendalanya itu bukan kendala ya. Yang membuat menarik soal ini adalah kita hanya diberikan fungsi X dan kita disuruh mencarinya pada grafik gitu. Jadi di sini kita dituntut untuk bisa membuat suatu fungsi VY-nya. Kayak fungsi dari Vx ini seperti itu. Nah, kita itu menggunakan persamaan garis lurus di sini. Nah, itu diperoleh kemarin itu sebesar ini dan ini ya. Nah, selanjutnya di sini nomor 3 itu kita disuruh menentukan posisi benda saat waktunya itu 8 sekon, tapi sudah diketahui posisi awalnya 24I plus 6J. Nah, jadi ketika kita mau mencari RT di sini dengan R awal, R0 ini maksud saya L awal, itu kita harus tetap karena dia tadi 2 dimensi ya. Nih, kita lihat dari grafiknya ini 2 dimensi, ada sumbu X, ada Y, makanya kita suruh mencari VY kan pada soal A dan B. Nah, begitu juga ketika mencari posisinya gitu. Jadi, tetap ada komponen X dan komponen Y-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari posisi awalnya ini kan ada I, ada J ya. Berarti nanti ini akan dipecah gitu. Kalau kita meninjaunya di sumbu X dulu, ini saya mau meninjau di sumbu X dulu ya. Nah, di sini berarti nanti harus ada R0-nya. Dan di mana R0-nya itu kita ambil yang posisi X-nya ini 24 gitu. Nah, karena ini posisi, kita ingat lagi sebentar bahwa ingat nih bahwa RVA ini ada yang di bawah ini ya nih. Ini oke, kelihatan ya. Ketika kita mau mencari V, mencari A, kita menurunkannya. Ya kan, turunan ke bawah. Nah, ketika kita mau mencari kebalikannya, berarti kita integralkan seperti itu. Nah, lalu jadi di sini saya tulis ketika kita mau mencari V itu adalah turunan dari posisinya. Nah, saya kali silang nih. Ganti warnanya nih. Ini saya kali silang ya, menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk untuk menghilangkan turunannya itu kan berarti kita harus integralkan ya. Turunan integral dari X apa? Dx apa? X kan? Sama di sini. Berarti kita harus mencari integralnya. Nah, integral dari batas 0 sampai 8. Nah, yang ini integral dari 0 sampai 8 juga. Nah, kalau kita masukin integral dx adalah x, integral drx adalah rx dengan batasnya 8 dan 0. Bisa dipahami ya? Nah, lalu di Vx tadi di soal udah diketahui ya. Vx-nya itu adalah nih. Nah, maka kita integralkan nih. Kita peroleh. Setelah kita peroleh, kita masukkan batasnya. Nah, akan diperoleh hasilnya 445,3. Silakan dicek kembali. Nah, begitu juga dengan arah sumbu Y. Jadi, kita juga meninjau arah sumbu Y. Nah, sama caranya juga seperti tadi. Ingat ya, aturannya gimana kalau T pangkat N diintegralin jadi apa? Integral T pangkat N itu adalah T pangkat N plus 1 ya, dibagi N plus 1. Itu ya. Jadi kalau turunan dikurang, kalau integral ditambah. Nah, ini mungkin ini caranya pasti pada paham ya. Nah, VY ini bedanya apa? Kalau VY itu ada beberapa fungsi. Kita gimana bisa tahu ada beberapa fungsi? Kita lihat dari batas yang diminta. Batas diminta dari 0 sampai 8. Kita coba balik lagi. Nah, dari 0. 0 itu dari sini ya. Dari 0 sampai 8. Berarti ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi kurva ini. Yang kedua fungsi kurva ini. Dan yang ketiga fungsi kurva 3. Nah, makanya tadi fungsinya pas untuk waktu 0 sampai 4 itu kan dia bukan berupa fungsi, dia konstan 5. Ya udah 15. Nah, lalu yang kedua ini fungsi kurva kedua ini udah kita cari ya di soal yang ini nih. Sebelumnya ada, tapi saya nggak masukkan kembali.
Lalu yang ketiga ini nih. Nah, ini pasti udah pada bisa ya. Di soal sebelumnya juga udah dijelasin. Saya tinggal diulang lagi. Nah, jadi tadi itu yang 15 itu kan tadi 0 sampai 4. Jadi benar-benar diikutin daripada kurvanya. Nih 0 sampai 4, kurvanya yang ini kan. 4 sampai 8 apa 9? 4 sampai 9 ya, 4 sampai 9. Lalu 9 sampai yang diminta cuman sampai 8 ya. Berarti dia kurvanya 3 aja. Nah, lalu makanya di sini ada 0,4, batasnya beda-beda, 46, 0 sampai 8. Ini ya. Nah, seterusnya sama nih. Intinya R0 itu tadi kan di sini saya tegaskan akan dimasukkan ya R nih. R0X ditambah dari yang fungsinya. Ini juga nih. Nah, begitu juga jadi kelihatannya di sini nih. R0 ini kan kalau kita pindah ruas kan tadi jadi di sini kan. Sama ini juga berpindah ruas gitu. Jadi di sini. Jadi nanti dijumlahin. Perhitungannya mungkin bisa dicek lagi. Siapa tahu saya ada yang salah. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita mencari turunan kita harus tahu mencari turunan atau integral itu gimana, urutannya apa. Ya, ingat aja urutannya posisi atau perpindahan, posisi diturunin jadi kecepatan, diturunin lagi jadi percepatan. Berarti kalau kebalikannya itu diintegralkan. Dan ingat kalau di sini 2 dimensi berarti kita harus meninjau dari sumbu X dan dari sumbu Y. Karena sumbu X itu hanya diwakilkan dengan satu fungsi, makanya tadi cuma satu. Di sini satu aja. Nih fungsinya ya. Nah, tapi karena yang di sumbu Y itu ada berbeda-beda gitu tergantung waktunya, maka kita cari per waktunya gitu. Tentunya jangan lupa ditambahkan dengan R0. R0-nya bernilai, tidak 0 ya. Biasanya kan kadang-kadang itu 0. Nah, selanjutnya itu kita mencari sebentar. Mencari apa nih? Yang dapat lah ya. Tinggal dicari aja. Nah, ini sudah. Berarti yang nomor D. Nomor D itu adalah kecepatan rata-rata saat T sama dengan 0 dan saat T sama dengan 8. Nah, tadi ketika kita sudah mendapatkan nih. Sebentar. Kita sudah mendapatkan tadi RY-nya adalah ini. Meter. Lupa nih ya. Ini dalam satuan meter. Coba cek lagi nih. Nih ya. Nih. Itu 445,3. Itu adalah Rx-nya. Nih. Terus RY-nya kita peroleh dengan 3 fungsi tersebut kita memperoleh ini. Nah, ketika kita diminta waktunya itu 0 sampai 8, berarti ini soal ini sebenarnya kelanjutan daripada soal yang C ya. Jadi kita udah tahu nih kecepatannya di arah itu gitu. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya, kita udah tahu posisinya di waktu itu gitu. Nah, jadi kan ingat kecepatan rata-rata tuh ada yang melambangkan ini ya, lambang kayak gini, ada juga V average gitu kan ya. Nah, dan lagi-lagi karena ini 2 dimensi, kita meninjau sumbu X dan sumbu Y-nya. Dengan masing-masing per sumbu itu rumusnya ini ya, kita tahu nih. Perpindahannya dibagi waktu. Nah, perpindahannya itu yang ditanyakan 8 sama 0. Nah, makanya kita masukkan R8. Nah, karena di soal C ini itu udah mencari pada saat waktu 8, berarti sebenarnya kita tinggal mengurangkan ini sama R0-nya. R0-nya juga udah diketahui di soal kan? Sebentar, ini dia. Ini R0-nya nih, udah diketahui. Jadi kita mengurangkan per bagiannya. Ini tadi perolehan dari yang ini. Dan R0-nya tadi di sini nilainya yang bagian I itu 24 ya. Nah, setelah itu kalau dihitung, dibagi waktunya. Delta T, T2 min T1 yaitu 8 min 0. Dapatlah segini. Nah, begitu juga nih ketika kita, ini kan baru sumbu X, kita cari sumbu Y. VY average. Tadi ininya lupa saya kasih average-nya ya. Tapi kira-kira begitu ya maksud saya ini. Ini maksudnya ini, average, rata-ratanya. Nah, ketika kita mencari VY-nya, juga sama, kita ambil dari yang ini, karena waktunya sama nih.
Saya ganti biar nggak warna ungu semua, kuning deh. Berarti ini dibagi yang awal. Awalnya tadi dikurang yang awal. Yang awal itu adalah 6 kalau nggak salah ya. Ini 6. Uits. Nah, itu dibagi sama waktunya. Waktunya 8 ya. 8 min 0 selalu 8. Nah, si tadi. Nah, ini. Sehingga diperoleh ini. Oke ya, paham ya? Ini adalah, jadi V average-nya itu adalah VXI yang nilainya ini dan VY. Ingat ini vektor semua. Nah, lalu yang ke soal terakhir itu adalah ditanyanya tentukan percepatan rata-rata. Ini kalau nggak kelihatan dengan jelas saya hapus dulu. Percepatan rata-rata saat T sama dengan 9 ke 13. Berarti dari sini ke sini ya. Berarti ada 2 kurva nih nanti di sumbu Y-nya, ingat. Ada 2 kurva, berarti pertama kita harus mencari sumbunya. Di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, sama. Ketika kita mencari waktunya T sama dengan 13 sama T sama dengan 9, itu kita tidak memasukkannya itu ketika diturunkan. Kalau diturunkan dulu baru dimasukkan waktunya, itu berarti percepatan sesaatnya. Tapi di sini yang ditanya kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata, sorry. Jadi kita cari dulu kecepatannya pada waktu yang ditanya, dan ditanya, dikurangin, dibagi dengan waktunya ini. Seperti itu. Nah, Vx, kalau Vx itu satu persamaan ya, satu fungsi ya. Satu fungsi, makanya kita tinggal masukin aja nih. Nih, fungsinya yaitu ini. Kita tinggal masukin, terus dapatlah nih kita masukin yang 13. Habis itu kita masukin yang 9. Pengurangannya dibagi selisih waktunya atau delta T-nya. Menghasilkan nilai sekian. Nah, selanjutnya yang disumbu Y nih. Yang disumbu Y ini yang agak ribet. Karena tadi ada 2 kurva. Kurva pada saat T sama dengan 9 ini dan saat T sama dengan 13. Jadi kan tadi ada kurva ke bawah gini sama ke atas ya. Nah, 9 itu masuk pada kurva mendatar ini yang GLB, sedangkan ini ke atas. Nah, pada 9 fungsinya apa? Fungsinya nggak ada ya, dia dalam bentuk nilai. Nah, makanya pada saat di sini saya tulisnya ini nih, pada saat VY. Jadi kan rumusnya sama kayak sebelumnya. Nih. Jadi VY yang ke-13 dikurangi VY yang 9. Ya, VY yang 9 tadi nilainya min 10. Kebalik saya ini sepertinya nih. Iya, ini kebalik nih. Min 10 dikurangin sama ini nih, hasil dari VY. VY yang disumbu sebentar. Oke, saat ke-13 dikurangi yang saat ke-9. Berarti, oh ya benar ya, berarti benar. Ini salah. Jadi saat 13, salah. Ini saat ke-13 ini. 13 kan tadi 10 kita perolehnya. Dikurang yang saat T9. Saat T9 kita lihat lagi grafiknya. Itu nih, ya. Min 10. Dia bukan berupa fungsi, tapi dia angka yang konstan. Sehingga tinggal dikurangin aja. 10 dikurangi min 10 dibagi total waktunya. 13 dikurangin 9. Bukan total, perubahannya, sorry ya. Itu sama dengan 20 dibagi 4. Sama dengan 5 per sekon. Apa nih? Kuadrat. Nih, lupa kuadratnya di sini. Nggak lupa ya. Nah, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!